Hey, ketemu lagi kita ya. Dan kali ini baik kan kabarnya, maksudnya pengennya sih gitu ya. Pokoknya kalau tiap kita ketemu, kita sama-sama lagi baik-baik aja. Tapi barangkali ada di antara kamu yang mungkin belakangan ini lagi stres, lagi banyak yang dipikirkan. Ya semoga nggak berlarut-larut ya. Apalagi sampai jadi overthinking, kemudian mikirin yang enggak-enggak, mikirin yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal-hal buruk yang ada di depan mata gitu ya, padahal belum tentu terjadi gitu kan. Apalagi ketika malam-malam gitu ya, momen-momen pas kita mau tidur. Wah, yang namanya kepala itu udah kayak berisik banget. Padahal lagi nggak ada siapa-siapa, lagi nggak ada suara-suara, tapi kepala kita kayak ada yang lagi tawuran gitu ya. Jadi kayak kita itu dalam diam, tapi memikirkan begitu banyak hal. Nah, ujung-ujungnya malah tahu-tahu jam 2 belum tidur, tahu-tahu jam 4 belum tidur, nggak tidur. Nah, jangan diterusin ya kebiasaan buruk seperti ini. Apalagi mungkin sekalinya kita bisa tidur, biasanya malah ujung-ujungnya mimpi buruk. Gak enak banget ya. Sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba untuk mengatasi ketika kita lagi overthinking seperti ini ya. Dan kalau mau dicoba, boleh kok dipraktekkan ya. Yang pertama, cobalah hidup di saat ini. Kita sering banget ya dengar dari berbagai tulisan, artikel, percakapan, obrolan, ataupun ceramah yang pada intinya itu memberi pesan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Jadi ya buat apa disesali? Yang udah terjadi ya udahlah ya. Ya mau bagaimana lagi ya kan? Misal pun banyak hal buruk yang pernah terjadi, ya udahlah ya, terima aja. Dan misalnya kita banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Setiap orang juga pasti pernah kok berbuat salah, bukan cuma kita doang. Dan ini bisa jadi bahan buat introspeksi ke depannya, ya kan? Lantas, bagaimana dengan masa depan? Ya, masa depan kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Dan kita nggak bisa memastikan baik buruknya ya. Jadi ya buat apa kita risaukan? Ya kalau sekedar mikirin bolehlah ya, ancang-ancang mempersiapkan masa depan ini dan itu gitu ya, buat mengantisipasi hal-hal buruk terjadi pun ya nggak apa-apa. Cuman yang jadi pikiran adalah jangan terlalu dipikirin banget-banget ya kan? Apalagi kalau yang dipikirkan adalah hal-hal buruk yang akan terjadi. Ujung-ujungnya malah kita stres doang. Beneran deh. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan dipendam sendiri. Pokoknya jangan suka menyimpan masalah sendiri. Jangan suka memendam segala sesuatunya sendiri gitu ya. Di sini kita bisa membagikannya atau cerita ke orang yang sekiranya bisa kita percaya, entah itu saudara kita, entah itu orang tua kita, sahabat kita gitu ya. Karena ini akan membuat kita merasa lebih baik. Meskipun orang yang kita ajak ngobrol tidak memberikan solusi yang cukup baik, tapi minimal apa yang ada di otak kita itu keluar gitu ya. Pokoknya bagikan, ekspresikan, dan ungkapkan sesuatu yang sekiranya sedang mengganggu pikiran kita. Nah, yang ketiga nih, ini juga nggak kalah penting, berhentilah mengasihani diri sendiri. Ini memang tindakan yang kadang-kadang suka nggak sadar kita lakukan ya, yang membuat diri kita kayak terlihat sangat menderita atau kayak kita itu korban banget dari hidup ini gitu kan. Nah, mulai dari sekarang, yuk stop mengasihani diri sendiri. Kita itu hebat, kita itu pinter, kita itu lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Percaya deh. Pokoknya mulai dari sekarang
Ayo kita mulai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sekiranya bisa bikin kita semangat. Stop mengasihani diri sendiri, stop membuat kita menjadi orang yang paling menderita, merasa kalau kita itu adalah orang yang sangat tidak beruntung. Waduh, pokoknya stop pola pikir seperti ini. Kita itu hebat, kita itu kuat, dan yuk kita berjuang ke depannya biar lebih baik lagi ya. Nah, yang keempat adalah hindari lingkungan toksik. Kadang kita juga suka nggak sadar ya, kalau lingkungan yang kita tempati ternyata menjadi toksik bagi diri kita. Normal untuk kita merasa kayak cemas atau merasa was-was gitu ya di sekitar seseorang yang sama sekali kita nggak nyaman gitu kan. Dan kalau ada sesuatu yang mengganggu ketenangan mental kita, udah tinggalin aja, cari suasana dan juga lingkungan baru yang nggak toksik dan bisa membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang hobinya gibah, orang yang suka menjelekan orang lain, orang yang sukanya mengkritik diri kita terus-terusan tanpa memberikan solusi, udah tinggalin aja orang-orang seperti ini, oke? Nah, yang terakhir ini, walaupun kesannya sederhana, tapi beneran ampuh loh. Positive thinking. Positive thinking ini adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan. Nah, dengan kata lain, positive thinking ini mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pikiran yang baik untuk mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan. Dari positive thinking inilah kita sudah dapat memahami ya bagaimana cara berpikir yang positif dan memberikan rasa optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan, bikin kita sakit hati, bikin kita enek, dan lain sebagainya. Intinya, kekuatan positive thinking ini bisa menciptakan kebahagiaan dan juga ketenangan lahir batin dalam mengatasi situasi apapun. Nah, barangkali nih ada di antara kamu yang juga belakangan ini sepertinya lagi susah banget buat tidur, banyak sekali yang dipikirkan, mikirin ini, mikirin itu, takut ini, takut inu gitu kan. Nah, silahkan cerita aja di sini. Siapa tahu bisa sedikit mengurangi beban pikiran kamu. Atau kalau misalnya malu nih mau cerita-cerita di kolom komentar, mau cerita langsung sama saya juga boleh. Misalnya sekiranya nggak ada yang diajak cerita gitu ya. Pokoknya jangan dipendam sendiri. Oke, yang jelas sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.